Halo, halo apa kabar? Apa kau baik-baik saja? Wow, semuanya baik, semua sehat karena berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Puji Tuhan adik-adik, sebelum kita ibadah hari ini, kita mau berdoa ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk, tangannya direntangkan, temukan di tengah dan lipat tangan. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami siap bernyanyi, memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik semuanya semangat, sukacita. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan. Adik-adik bergerak, bersukacita bersama-sama dengan keluarga di rumah. Kita bernyanyi. Yang pertama kita nyanyi, kalau kau senang hati. Siapa yang senang di sini? Nah tunjukkan senangnya gimana. Iya senyum dong. Jangan cemberut ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke, siap? Dengan musik biar lebih semangat. Semangat. Kalau kau senang hati bilang semangat. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang semangat. Bilang semangat, 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 semangat. Yeay. Anak Tuhan selalu sukacita dan semangat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Yuk kita nyanyi, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira
kita semangat, membuat kita sehat selalu. Karena itu kita harus terus bersukacita. Karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Yuk katakan, Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Tuhan Yesus juga ingin kita bercahaya seperti Tuhan. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. 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 Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Yesus bercahaya. Yesus terang dunia. Yesus terang dunia. Yesus bercahaya. Yesus terang dunia. Yesus bercahaya. Yesus terang dunia. Yesus bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Yuk semua katakan, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia. Yesus bercahaya. Yesus terang dunia. Yesus bercahaya. Yesus terang dunia. Yesus bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Lagi sama-sama katakan, Yesus. Yesus terang dunia. Yesus bercahaya. Yesus terang dunia. Yesus bercahaya. Yesus terang dunia. Yesus bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Saya terang dunia. Saya terang dunia. Saya bercahaya. Saya terang dunia. Saya bercahaya. Saya terang dunia. Saya bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Katakan dengan sukacita, saya terang. Saya terang dunia. Saya bercahaya. Saya terang dunia. Saya bercahaya. Saya terang dunia. Saya bercahaya. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Tuhan Yesus terang dunia, dan kita semua anak-anak Tuhan juga terang dunia yang menyinari kegelapan dunia ini dengan kasih Tuhan. Ya, sekarang kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Silakan adik-adik duduk lagi. Kita mau katakan, jadikan aku terangmu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Katakan sama-sama, jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja, dan di mana saja.
kita berdoa semuanya dengan sungguh-sungguh. Berdoa, berbicara dengan Tuhan, kita menghormati dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengar, dan tolonglah kami Roh Kudus supaya kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya boleh duduk. Semuanya siap mendengar firman Tuhan. Semuanya sungguh-sungguh ya. Perhatikan baik-baik apa pesan firman Tuhan hari ini buat kita. Oke? Siap? Good. Adik-adik, apakah kalian pernah mengalami listrik mati? Iya, pernah ya. Gimana rasanya kalau listriknya mati, lampunya padam semua? Wah, gelap sekali ya. Pasti tidak enak, pasti tidak menyenangkan. Kita harus lebih berhati-hati waktu berjalan supaya tidak menabrak meja, supaya tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Wah, kalau suasananya gelap, tentu itu tidak menyenangkan. Tetapi kalau misalnya suasananya terang, benderang, pasti kita sangat senang. Seperti sekarang, enak nggak gelap gini? Nggak enak ya? Nah, kalau sekarang terang seperti ini, enak nggak? Nah, pasti enak, senang, karena kelihatan wajah kalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Jadi kalau mati lampu, pasti semua orang kebingungan. Mereka biasanya cari apa, adik-adik? Iya, kita semua, mama, papa bingung cari, betul, cari lilin. Tapi kalau lilinnya mati, apakah berguna? Tidak, karena itu butuh korek api untuk menyalakan lilinnya, sehingga kegelapan bisa diusir oleh terangnya lilin yang menyala. Nah, adik-adik, lilin ini terang menyala, tetapi tetap kalah dengan sinar lampu, karena sinar lampu lebih terang. Coba kakak punya lagi nih lampu yang lain. Wah, mana lebih terang? Sekarang gelap lagi nih. Mati lampu lagi nih. Mana yang lebih terang? Iya, lilin dan lampu ini sama-sama memberikan terang dalam kegelapan. Tetapi jika lilin dan lampu ini menyala, tetapi kakak tutup dengan sesuatu, kira-kira apakah masih bisa kelihatan nyalanya? Coba adik-adik, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak lampunya? Enggak kelihatan, karena ditutup. Tetapi kalau lampu dan lilin ini diletakkan di tempat yang tinggi, pasti semua orang dapat melihat cahaya sinarnya. Nah, hidup kita juga diumpamakan seperti lilin, seperti lampu, karena Alkitab berkata hidup kita ini adalah terang dunia. Tuhan Yesus berkata, hidupmu adalah terang dunia. Kamu harus bersinar. Bersinar di mana? Ya, kalau bersinar di tempat yang gelap. Kalau di tempat yang gelap begini kan kelihatan sinarnya. Tapi kalau di tempat yang terang, sinar kita akan kalah dengan sinar lampu. Sinar lilin akan kalah dengan sinar lampu yang besar atau sinar matahari. Tetapi lilin kehidupan kita atau terang kehidupan kita tidak dapat dikalahkan oleh terang apapun, meskipun itu sinar matahari. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di dalam kita yang bersinar, menerangi kehidupan kita. Nah, tadi lilin masih butuh korek api. Lilin masih butuh tenaga dari korek api. Lampu juga masih membutuhkan tenaga dari listrik. Hidup kita juga butuh tenaga dan kekuatan.
Dari siapa? Iya, dari Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus ingin supaya setiap kita hidup tinggal di dalam Tuhan Yesus, supaya hidup kita bersinar, bersinar, dan bersinar. Alkitab berkata di dalam Filipi 2 ayat 15b. Apa kata Alkitab dalam Filipi 2 ayat 15b? Di sana dikatakan bahwa kita anak-anak Tuhan seperti bintang-bintang bukan di langit adik-adik, tetapi di dunia. Bintang-bintang yang bersinar di dunia ini menerangi dunia ini. Bagaimana kita bisa menerangi dunia? Ya, bintang itu sangat indah, ada di langit. Wah, kalau malam kita bisa lihat betapa indahnya bintang-bintang itu. Tetapi kita adalah bintang yang tidak hanya dilihat waktu malam. Setiap hari kita bisa dilihat oleh semua orang. Yang pertama, dalam keluarga kita. Wah, kita jadi bintang. Apa sih bintang itu keindahannya? Bintang memberi keindahan, bintang menerangi, dan bintang juga bisa jadi tanda. Jadi 3 hal ya adik-adik. Hidup kita seperti bintang. Wah, bintang di dunia yaitu menerangi, memberi sinar. Selain menerangi, apalagi? Iya, memberi keindahan. Wah, banyak sekali bintang-bintang di langit. Banyak sekali anak-anak Tuhan di dunia ini. Kalau semuanya bersinar, pasti dunia ini sangat indah. Nah, selain itu, bintang juga memberikan tanda atau menunjukkan arah. Ingat kisah orang Majus ketika mereka berjalan mencari bayi Tuhan Yesus, mereka melihat bintang. Oh, bintangnya di sana. Jadi mereka berjalan mengikuti arah bintang itu, karena bintang juga bisa memberikan arah atau tanda. Orang-orang yang punya ilmu perbintangan, mereka tahu apa itu tanda bintang yang satu dengan bintang yang lain. Dan Alkitab sudah pernah menceritakan tentang orang Majus yang akhirnya bertemu dengan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus, karena mereka melihat bintang. Nah adik-adik, hidup kita juga bintang bagi orang lain. Bagaimana kita bisa menunjukkan siapa Tuhan Yesus, siapa juru selamat yang dibutuhkan semua orang. Seperti orang Majus mencari keselamatan, mencari juru selamat, mencari Mesias. Dunia ini, teman-teman kita, keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga sedang mencari tanda bintang itu. Dan kita adalah tanda bintang itu, karena kita adalah bintang itu. Kita bintang dan tanda yang Tuhan berikan kepada dunia, supaya ketika mereka melihat kita, wah, mereka jadi tertarik. Ada apa di dalam hidup anak sekolah minggu ini? Kok dia kelihatan tetap semangat, ceria? Ada apa dengan dia? Kok dia anaknya baik, taat, nurut? Wah, kecil-kecil dia sangat jadi berkat. Gimana jadi berkat? Caranya gimana adik-adik? Iya, dengan menjaga perkataan kita, dengan menjaga sikap kita, kita bisa menjadi contoh bagi orang lain, menjadi tanda bahwa kita anak Tuhan. Anak Tuhan itu tidak ikut-ikutan. Anak Tuhan itu melakukan apa yang benar, apa yang baik. Jadi bagaimana kita bisa menjadi terang? Yang pertama, anak Tuhan tidak ikut-ikutan melakukan yang tidak benar. Tidak ikut-ikutan melakukan yang tidak baik. Misalnya nih, kakak kasih contoh. Nah, di sini ini adalah anak Tuhan. Ini anak-anak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hidupnya sesuka hatinya. Jadi, ini hidup manusia di dunia. Wah,
iblis membujuk supaya anak Tuhan malas, supaya anak Tuhan tidak nurut, supaya anak Tuhan bohong, supaya anak Tuhan benci, supaya anak Tuhan bertengkar, supaya anak Tuhan malas, iri hati, apalagi adik-adik? Iya, nakal, apalagi? Nyontek, apalagi? Melawan orang tua. Wah, hidup manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dipenuhi dengan dosa. Dan anak-anak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sering terbujuk oleh tipuan iblis. Ayo kita nonton ini bagus loh, lucu. Padahal yang ditonton itu sebenarnya film yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Tapi karena yang lain nonton, kamu dibujuk nonton. Mereka nonton film yang tidak baik, tidak berguna. Kemudian ada juga teman-teman nih yang suka kirim-kirim gambar yang gak benar. Wah, anak Tuhan tidak ikut-ikutan. Anak Tuhan tetap mau setia, tetap percaya sama Tuhan, tidak boleh melakukan hal yang jahat. Jadi anak Tuhan tidak ikut-ikutan. Kakak mau kasih tanda salib karena sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Jadi hidup anak Tuhan harus tetap kudus dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan. Tapi anak-anak lain, wah, mereka tidak tahu kebenaran. Jadi mereka tetap hidup dalam dosa, hidup dalam dosa, hidup dalam dosa, dipenuhi dosa setiap hari. Tetapi anak Tuhan Yesus tetap kudus. Wah, mulai coba dipengaruhi. Itu anak terlalu baik banget sih. Sekali-sekali bohong juga gak apa-apa kok. Jadi mulai dibujuk. Ada yang bujuk kalian untuk bohong. Wah, kalian mau gak? Enggak. Betul, kita tidak boleh bohong. Ada yang bujukin, nyonteklah sekali-sekali. Apakah mau? Anak Tuhan tetap tidak mau bohong. Kamu mah ngomong gitu aja gak berani. Berani dong, kita lawan aja dia. Nah, anak Tuhan dibujuk untuk berkelahi. Mau gak? Gak mau, karena itu tidak penting. Meskipun orang mempengaruhi hidup kita, orang lain membuat kita berdosa, tetapi kita tidak berubah. Kita tetap mau percaya dan mengasihi Tuhan. Dosa tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan karena Tuhan Yesus melindungi kita. Justru karena kita adalah terang dunia, kita harus menjadi contoh, menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Wah, meskipun tadi dibujuk gak bisa, apa yang harus kamu lakukan? Gantian dong. Kita dipengaruhi untuk berbuat jahat, tapi kita tidak bisa dipengaruhi karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sekarang giliran kita yang mempengaruhi mereka. Bagaimana caranya mempengaruhi mereka? Karena kita adalah bintang dunia, kita adalah terang Tuhan, kita mempengaruhi hidup orang-orang yang tidak benar. Kita tunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka, bahwa Tuhan Yesus peduli dengan mereka, bahwa Tuhan Yesus ingin semua orang diselamatkan. Jadi kita menyalurkan kasih Tuhan Yesus. Jadi anak Tuhan tidak ikut-ikutan. Ingat, Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan sebaliknya, pergaulan yang baik, hidup yang benar dengan Tuhan dapat mempengaruhi orang lain untuk hidup benar dan mengenal Tuhan. Karena itu sebagai terang dunia, kita harus mempengaruhi teman-teman yang lain yang malas jadi rajin karena ketularan kita yang rajin, yang suka marah-marah, ngomel-ngomel. Wah, lihat kita yang suka cita, ceria, suka memaafkan, jadi ketularan, jadi anak yang sabar. Nah, itulah kita adalah terang dunia, kita bersinar, kita menjadi terang, kita memberi keindahan, dan kita menunjukkan arah yang benar. Kalau tadi
teman-teman atau orang lain atau tayangan di televisi, di YouTube, banyak kejadian yang tidak baik. Nah, anak Tuhan, jangan ikutan yang tidak baik, lakukan hal yang baik, lakukan hal yang benar, sebab itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan satu lagi, ikut Tuhan Yesus juga jangan ikut-ikutan. Ikut Tuhan Yesus juga harus sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Jadi waktu kita memuji Tuhan, sungguh-sungguh, jangan ikut-ikutan. Waktu berdoa sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus pasti menolong kita untuk tetap bersinar di dalam dunia. Seperti tadi lagu yang kita nyanyikan, Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, saya terang dunia, saya bercahaya. Yesus terang dunia, kita juga semua adalah terang dunia. Nah, bagaimana tadi caranya supaya terang itu bisa terlihat, bisa dinikmati semua orang? Yang pertama, yuk baca sama-sama. Anak Tuhan tidak ikut-ikutan melakukan hal yang tidak benar dan tidak baik. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada di 1 Korintus 15 ayat 33 ya. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi terang? Yaitu ikut Tuhan Yesus juga, jangan ikut-ikutan. Harus sungguh-sungguh. Gimana caranya? Kita menyiapkan hidup kita berdoa, kita membaca dan melakukan firman Tuhan. Kemudian apalagi yang kita lakukan? Memuji dan menyembah Tuhan. Selain itu, kita beribadah di rumah dan di gereja. Sekarang kita tidak bisa beribadah di gereja. Jadi saat di rumah kalian tetap berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama papa dan mama. Papa atau mama yang menolong kalian untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nanti kalau kita udah ketemu di gereja, kita bersama-sama lagi beribadah di gereja. Jadi untuk menjadi terang kita harus sungguh-sungguh, tidak malas-malasan. Oke? Ya, jadi siapa terang dunia? Tuhan Yesus. Siapa terang dunia? Saya. Siapa terang dunia? Kamu. Tuju kakakmu, kamu terang dunia. Sama adikmu, kamu terang dunia. Ke papa mama, papa terang dunia. Ke mama, mama terang dunia. Jadi kita semua bersinar seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Kalau kita sudah mengikut Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar artinya aku tidak akan mengingkari janjiku. Aku akan setia ikut Tuhan Yesus. Yuk kita mau katakan, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Yesus di depan, dunia di belakang. Ku kan setia, ku kan setia. Jadi ikut Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh, jangan ikut-ikutan ya. Semuanya dikasihi Tuhan, semuanya adalah terang Tuhan. Kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap jadi terang supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, ayat hafalan kita hari ini ada di dalam Matius 5 ayat 16. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi ya, adik-adik, baca dengan
kuat dengan suara keras sampai telingamu mendengar sendiri. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kamu adalah terang dunia, janganlah menjadi padam. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, supaya mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kalau kita berbuat benar, kita bersikap baik, kita memuliakan Tuhan, melakukan yang baik, menjadi tanda, menjadi ciri khas bahwa kita anak Tuhan, kita menjadi terang bagi semua orang. Nah, ayat kita tadi ayat hafalan, sekarang firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Kalian bisa buka di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Menjadi terang bagi dunia. Ada gambar bintang, ada gambar lampu, ada gambar bola dunia. Supaya kita ingat bahwa kita adalah bintang-bintang di dunia yang bercahaya, memberi keindahan, menerangi dunia, dan menjadi tanda bahwa anak Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan melakukan hal-hal yang berguna, memberkati. Dimulai dari mana? Dari dalam keluarga. Hormati papa mama, turuti nasihatnya, lakukan perintahnya, tidak melawan dan mengasihi dalam keluarga. Yuk, sekarang kita berdoa ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, sungguh-sungguh kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus mengingatkan kami bahwa kami adalah terang dunia. Seperti Tuhan Yesus sudah menerangi kehidupan kami, kami juga mau bersinar untuk orang lain yang ada di sekitar kami. Yang terutama dalam keluarga, kami mau bersinar untuk menjadi berkat dalam keluarga kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Dan sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa Indonesia. Yuk adik-adik, angkat tangannya sama-sama. Kita katakan Shalom Indonesia, artinya damai sejahtera buat Indonesia. Kita katakan 3 kali ya, angkat tangannya dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Mari kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa untuk bangsa Indonesia, damai sejahtera, pertobatan, pemulihan untuk bangsa Indonesia sedang terjadi. Terima kasih untuk Bapak Presiden Jokowi beserta keluarganya. Terima kasih untuk Bapak Wakil Presiden beserta keluarganya. Terima kasih untuk para menteri yang bekerja, semua dengan keluarganya. Tuhan, kami berdoa buat mereka semua supaya Tuhan tetap menolong mereka, tetap memelihara dan memberkati mereka, sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh melakukan yang terbaik, dan Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Berikan mereka roh takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan segala sesuatu, keputusan yang benar, keputusan yang penting karena pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk para pemimpin bangsa Indonesia.
Kami juga berdoa buat TNI, buat ABRI, buat kepolisian. Tuhan juga tetap memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong mereka melakukan banyak hal, bahkan segala sesuatu yang mereka kerjakan Tuhan tolong sehingga bangsa Indonesia tetap terjaga keamanannya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka yang berbuat jahat, Tuhan Engkau menolong supaya mereka juga diberikan pertobatan, supaya hidup mereka dipulihkan, mereka mengenal Tuhan Yesus. Berkati TNI, ABRI, kepolisian, berkati mereka dan keluarganya, berikan kekuatan, kesehatan, semangat dan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga tetap berdoa untuk tim medis, para dokter, suster, perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, cleaning service, sopir ambulans, siapapun mereka yang bekerja juga di laboratorium. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat Tuhan sehingga mereka tetap dapat menolong orang-orang yang sakit, baik itu orang-orang yang terkena COVID-19 maupun orang-orang yang sakit lainnya. Tuhan Yesus berkati, lindungi, jagai mereka dan keluarga mereka, berikan sukacita dan semangat. Engkau juga terus menambahkan orang-orang yang disembuhkan dan semua orang akan mengalami kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang sembuh, semua orang dipulihkan, semua orang sehat, dan angka kematian turun dan dihentikan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga virus corona ini tidak akan menyebabkan kematian-kematian lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur, kami menyerahkan juga Tuhan gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus berikan kesatuan hati, berikan hati yang tetap sukacita kepada hamba-hamba Tuhan yang tetap melayani Tuhan dari rumah mereka. Berkati para gembala sidang, pendeta-pendeta, para penginjil, guru-guru sekolah minggu, berkati kehidupan mereka dan keluarga mereka untuk tetap mengasihi Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Dan Tuhan, Kau juga berkati semua anak-anak sekolah minggu, supaya anak-anak sekolah minggu tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak lain yang belum mengenal Tuhan, pakai kami Tuhan Yesus, supaya kami bersinar dan menjadi terang, sehingga teman-teman kami juga dapat mengenal Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, hari ini terang bersinar. Terangnya di mana adik-adik? Di mana? Dalam hidupku, dalam hidupmu. Nah, hari ini kegiatannya kita mau membuat sesuatu, tapi ada ceritanya dulu. Apa ya? Tadi ceritanya tentang apa? Iya, tentang kita bersinar. Bersinar dan kita bisa dibaca semua orang. Seperti apa ini adik-adik? Tahu nggak ini apa? Iya, ini kertas koran. Kertas koran ini adalah surat kabar, surat terbuka yang bisa dibaca semua orang. Nah, hidup kita juga harus bisa dibaca semua orang. Dibacanya hal-hal yang baik ya, hal-hal yang menyenangkan. Nah, kita tinggal di dalam rumah pun kita harus tetap jadi berkat buat papa, buat mama, buat bibi di rumah, buat engkong, buat emak, siapapun yang ada di rumah. Nah, setiap lipatan ini adalah sikap hidup kita, bagaimana kita bersukacita karena Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu memberikan kesehatan. Nah, kita di rumah, kita di gereja. Gereja kita bukan hanya di gedung gereja, tapi di rumah juga bisa jadi gereja. Karena gereja bukanlah gedungnya dan juga bukan menaranya. Gereja itu siapa? Gereja itu kita. Jadi meskipun kita di rumah adik-adik, kita bisa tetap melakukan apa yang Tuhan
kehendaki. Jadi kita harus tetap melakukan firman Tuhan meskipun kita tidak ada di gereja. Kita harus tetap bersukacita, kita tetap harus memuji Tuhan. Meskipun aku mah bosen di rumah terus. Nah, rasa bosan membuat sukacita kita hilang. Sukacita kita mulai dicuri sama iblis. Hidup kita mulai bosan. Aku juga aku sekarang mah jadi males. Aku kalau gini terus aku juga males. Sukacita kita dicuri oleh iblis karena kita jadi anak yang malas. Apalagi tadi bosan udah dicuri sama iblis, sukacitanya dicuri sama iblis. Semangatnya juga dicuri sama iblis. Gimana ini? Semuanya dicuri. Hidup kita tinggal sepotong. Tapi Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, adik-adik. Meskipun kita jadi males, jadi bosen, gak mau memuji Tuhan, mulai jarang berdoa, mulai jarang buka Alkitab, Tuhan Yesus tetap ada di hati kita. Tuhan Yesus tetap menunggu kita. Meskipun hidup kita sudah banyak melakukan hal yang tidak baik, Tuhan Yesus tetap ada di hidup kita. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus bisa ada di dalam hidupku, sementara semuanya sudah tidak baik yang kulakukan. Nah, inilah buktinya bahwa Tuhan Yesus tetap ada di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hidup kita, sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita tetap harus melakukan tanggung jawab kita. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan. Diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tapi hidup kita harus tetap melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang kalian akan bikin ya. Adik-adik boleh pakai kertas koran, boleh juga pakai kertas yang lain, tapi ukurannya yang panjang begini ya. Sekali lagi ya, kakak kasih contoh. Ini adalah hidup kita, adik-adik. Nah, lipat seperti ini. Kalian pernah nggak membuat pesawat? Nah, hampir mirip seperti membuat pesawat. Lipat seperti ini, kemudian lipat lagi ke depan, ketemu seperti bentuk rumah. Ini tadi bentuk gereja ya, ini bentuk rumah. Jadi Tuhan Yesus ada di gereja, Tuhan Yesus juga ada di rumah, dalam keluarga kita. Sebab Tuhan Yesus juga ada di dalam hidup kita. Jadi ibadah itu bisa di mana saja. Bisa di rumah, bisa di dalam gereja, dan bisa secara pribadi. Kamu berdoa sendiri, bicara sendiri sama Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, setelah begini adik-adik, lipat sedikit ke tengah. Nah, jadi seperti ini ya. Ini lipat sedikit. Sudah. Kemudian adik-adik boleh pakai gunting, boleh juga pakai kertas, pakai tangan seperti kakak tadi disobek-sobek. Nah, itu kalau mau cerita sama orang lain, hidup kita penuh sukacita di dalam Tuhan, tapi iblis suka mencuri. Iblis mencuri sukacita kita, mencuri semangat kita. Kalian tadi boleh sobek-sobek-sobek. Pokoknya sampai habis lurus ke tengah. Nah, tadi pakai tangan, sekarang kakak kasih contoh pakai gunting. Nah, dari sini adik-adik gunting ke atas atau dari bawah ke atas. Nah, begini ya. Kelihatan ya. Nah, iblis mau mencuri sukacita kita, tetapi Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Sukacita karena Tuhan itu kekuatanku. Tuhan Yesus tetap memelihara kita. Tuhan Yesus tetap menunggu kita karena Tuhan Yesus setia. Kita juga harus setia karena Dia sudah mengorbankan dirinya menyelamatkan kita. Nah, ini dia Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi kita juga harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ikut Tuhan Yesus tidak ikut-ikutan, harus sungguh-sungguh dan jadi bintang.
bintang menerangi orang lain. Jadi hidup kita yang mempengaruhi orang lain, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Ya, Tuhan Yesus semakin hari semakin baik dalam hidup kita. Karena itu kita juga harus semakin mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu berikutnya. Tetap semangat, tetap sukacita, dan jaga hati. Oke, jaga kesehatan adik-adik. Jangan lupa ya. Pakai apa ini? Kalau keluar-keluar harus segera membersihkan tangan. Cuci tangan dengan air, sabun, dan air yang mengalir. Atau pakai hand sanitizer. Kemudian jangan lupa juga pakai masker. Oke? Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.